Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di Digital Channel. Jadi di video kali ini saya mau ngebahas tentang gimana sih caranya buka usaha RT RW Net dan apa aja syaratnya serta bagaimana cara untuk memulainya untuk buka usaha RT RW Net. Oke, langsung aja. Cara yang pertama adalah mental ya teman-teman ya. Mental jadi misalnya teman-teman lagi narik kabel ke tiang-tiang gitu. Di tiang-tiang sekarang kan banyak kabel banget kan. Nah, teman-teman harus siap mental di situ kan. Belum lagi kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka komplain misalnya, Mas ini kabelnya kurang tinggi nih, Mas ini di rumah saya banyak kabel banget nih, lewat sana aja. Contohnya begitu. Nah, teman-teman juga ini harus hadapi dengan bijak ya. Nggak boleh dengan marah-marah, dengan apalagi pakai emosi dengan segala macam, itu jangan gitu. Karena ya setiap usaha itu kan pasti ada yang namanya resiko gitu. Jadi emang mungkin resikonya emang begitu gitu kan. Jadi teman-teman harus kuat mental yang bener-bener matang gitu. Terus kalau misalnya internetnya lemot atau suka loading apa gimana ya, teman-teman harus kuat ya. Misalnya yang sering terjadi kan gitu, Mas internetnya lemot banget nih, diteleponin terus ya kan. Terus mungkin saat pembayaran agak telat customernya gitu ya, kita harus sabar gitu. Pas ada komplainan cepet komplainnya, pas pembayaran malah ngaret ya, emang begitu kan ya. Jadi mental tuh bener-bener harus disiapin gitu kan, jangan harus bener-bener kuat gitu. Jadi pas ngadepin customer-customer yang bawel, yang rewel, yang mungkin ribet, itu kita udah biasa gitu kan. Maksudnya kalau disiapin dari awal gitu, jadi nggak kaget kalau lagi berhadapan dengan customer-customer yang suka komplain ya. Yang kedua ya begini, narik-narik kabel ya di gang-gang, di pinggir jalan apa itu kan ribet ya, banyak pohon, banyak ya segala macam. Pokoknya siapin mental yang pertama dah ya, kuat-kuatin mental kalau memang teman-teman mau terjun ke usaha beginian ya. Jangan dipandang enaknya dulu, tapi kita ngelihat yang pahitnya dulu gitu kan. Bener-bener harus kuat buat ngebuka usaha beginian ya. Kuat di mental yang pertama tuh, nggak boleh yang namanya baru setengah jalan udah nyerah. Mendingan dari awal nggak usah buka usaha RT RW Net ya. Kenapa? Ya percuma, karena pokoknya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah yakin banget mau buka usaha RT RW Net, buka gitu ya. Buka, tapi siapin mental dulu yang bener-bener kuat, bener-bener mateng. Ya, bener-bener kuat, bener-bener mateng biar jadi kalau ngadepin yang tadi saya omongin itu sudah terbiasa gitu, dihadapin dengan tenang hati ya. Begitu. Oke, yang kedua adalah ilmu ya. Ilmu tentang masalah banyak di sini ya. Masalah pertama mikrotik ya. Jadi buka usaha RT Net itu banyak banget ya, harus siapinnya ya. Yang kedua ini ilmu masalah mikrotik. Teman-teman harus tahu belajar mikrotik, mikmon ya. Itu teman-teman harus menguasai semuanya itu. Jadi dikala customer komplain ada yang lemot, teman-teman bisa ngecek dari mikrotik atau enggak dari mikmon kalau misalnya teman-teman sekalian ngebuka voucher gitu. Jadi benar-benar harus dipersiapin bener-bener ya, dan harus bisa atau menguasai mikrotik. Oke, yang ketiga adalah teman-teman harus bisa setting yang namanya router. Emang sih kayaknya simpel banget ya, router cuma gitu-gitu doang, tapi jangan salah ya, di router itu kan settingannya banyak ya, dari IP, DHCP, ganti nama, nge-remote router, itu caranya banyak gitu. Dan yang sering terjadi kan kalau misalnya lemot ini IP-nya atau apanya atau kabelnya ya, itu intinya ilmu ya teman-teman ya. Teman-teman harus benar-benar kuat ke bisa maksudnya ke ilmunya dulu, dasarnya dulu ya kan. Kalau teman-teman sudah tahu dari mikrotik, dari mikmon, dari router, itu dasarnya itu udah bisa, kalaupun ada apa-apa teman-teman siap hadapinnya. Oke, yang keempat adalah teman-teman harus bisa sambung kabel mikrotik, cara pasang konektor, cara konekin kabel fiber optik, cara clever ya kan. Teman-teman harus paham semuanya itu. Jadi dikala
kabel fiber optik kenapa teman-teman udah bisa mengatasinya sendiri ya. Yang kelima adalah teman-teman harus bisa pasang konektor kabelan ya. Jadi kalau topologinya kayak gimana pun, kalau teman-teman bisa pasang kabelan sendiri ya, ini bakalan enak nantinya ke depannya. Intinya teman-teman harus menguasai dulu dari ilmu-ilmu dasarnya ya kan, dari mikrotik sampai ke kabelannya ini. Dan jangan lupa kalau sudah pasang kabelan itu teman-teman harus di tester pakai tester LAN. Kalau misalnya lampunya jalannya bersamaan, berarti kabelannya itu berfungsi dengan baik dan bisa connect gitu kan. Oke, kita colok dulu ya. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah begini berarti bisa connect ya teman-teman ke koneksi yang mau kita koneksikan gitu. Dan untuk konektornya teman-teman juga harus pilih yang benar-benar bagus ya. Kalau saya sih pilihnya Belden. Oke, ini yang keenam adalah teman-teman persiapan alat ya. Persiapan alat ya, yaitu ada center fiber optik ya, terus ada clever, tester LAN, tang fiber optik, tang LAN. Pokoknya ini alat-alat yang siap untuk kita terjun ke usaha RT RW-net ya. Jadi kalau kita siap perang ya, kita alat-alatnya harus disiapin dulu. Jadi kalau misalnya ada yang mau pasang atau ada kendala atau ada problem lah segala macam apa di lapangan, kita nggak tahu ya kan, namanya usaha pasti ada aja kan risikonya gitu. Kita sudah siap untuk alat-alat yang kita butuhin gitu ya. Oke, yang terakhir adalah modal ya teman-teman ya. Teman-teman harus siap modal ya. Kalau modal awal itu, kalau ini tergantung ya teman-teman, modal awalnya kalau mungkin teman-teman sudah punya alatnya berarti nggak benar-benar dari nol ya, tapi kita bicara benar-benar dari nol ya, belum ISP-nya, belum kabelnya, belum alatnya ya, kurang lebih sekitar 5 jutaan sih, tapi tergantung, biasanya harga ISP di masing-masing tempat itu berbeda gitu. Ini saya bicara yang langsung induk ke ISP resmi ya, bukan yang saya nggak ngajarin ke teman-teman, maksudnya udah pakai SP ini aja buat RT RW-net, enggak, saya nggak ngajarin teman-teman yang enggak gitu. Saya ngajarin teman-teman yang langsung ke ISP resmi, jadi nantinya teman-teman aman kalaupun ada kenapa-kenapa, takutnya ada razia atau kunjungan apa ya kan, teman-teman lihatnya mau usaha bener, tahu-tahu begitu ya. Oke, selamat berjuang ya teman-teman ya. Mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Bye bye.